Ibu mertuaku dan keluarganya yang berempat sudah menumpang di rumah perkawinanku selama 5 tahun, mencoba mencuri rumahku. Tapi suamiku pura-pura tidak tahu selama 5 tahun. Selamat, rumah itu milikmu, tapi yang mereka tidak tahu adalah, kamu harus membersihkan sampah di rumahku. Tidak masalah. Hanya butuh 1 jam. Aku membeli rumah ini secara tunai sebelum menikah. Luna, bagaimana kalau aku buatkan iga rebus favoritmu? Oke. Ada banyak barang. Apa yang kamu lakukan? Oh, Lynette kembali. Untuk informasi saja, kami sudah pindah ke kamar utama. Kalian bertiga pindah ke kamar yang lebih kecil. Sayang, kau berjanji. Toby semakin besar, dia butuh kamar yang lebih besar. Biarkan saja mereka punya kamar itu. Luna juga butuh kamar. Luna adalah putrimu sendiri. Berhenti teriak. Buat apa anak perempuan butuh ruang sebanyak itu? Dia akan menjadi milik orang lain, bagaimanapun juga. Toby kita adalah pewaris keluarga Brown. Dia akan menjadi sarjana terbaik. Brown, apa guluhan? Tentu saja dia pantas mendapat kamar terbaik. Lynette, kita semua keluarga. Kenapa pilih-pilih? Apa yang kamu lakukan? Itu tasku. Mama, dia membentakku. Apa yang kamu lakukan? Tas tua, berapa sih nilainya? Bu, ini edisi terbatas. Dia baru saja memotongnya. Kamu belanja bahan makanan setiap hari. Tas apapun yang kamu pakai tidak masalah. Itu hanya tas, jadi kenapa kalau dipotong? Toby kita punya bakat desain. Dia akan menjadi desainer hebat. Ya. Lynette, jangan hancurkan masa depan Toby karena tas. Tas itu memang pantas. Setiap potongan sepadan. Brenda hamil. Ruang bersalin penuh. Rumahmu dekat sini. Kami akan tinggal denganmu sebentar. Kami akan pindah begitu bayi berusia 1 bulan. Lynette, maaf merepotkan. Ya, Lynette, kami tidak akan tinggal lama. Kita semua keluarga. Kamu bisa tinggal selama yang kamu suka. Tapi tinggal itu berubah menjadi 5 tahun. Anak itu hampir mulai sekolah. Dan sekarang, mereka ingin melangkah lebih jauh. Mereka ingin mengambil alih kamar utama saya. Ini rumahku. Ulangi. Ini rumah Victor. Rumah Victor milik keluarga Brown. Kamu pikir kamu siapa? Orang luar bertingkah seperti pemilik tempat? Kalian yang orang luar di sini. Berani kamu? Mama, kamu tidak apa-apa. Mama, Jangan cari masalah. Kamu benar-benar di luar kendali. Dasar perempuan kurang ajar. Kamu perlu diberi pelajaran. Oh, cukup, Markus. Jangan turun ke levelnya. Lynette tidak tahu apa-apa. Kamu kakaknya. Kenapa mesti bertengkar dengannya? Sudahlah, lupakan saja. Semua, diam. Tepat. Jadi kita yang terlihat seperti menindas dia. Lihat matanya. Seperti mau memakan kita hidup-hidup. Menakutkan sekali. Mama, oleskan salep. Baiklah, ayo pergi. Coba berulah sekali lagi. Aku tantang kamu. Kalau kamu tidak menikah dengan keluarga Brown, apakah kamu akan hidup senyaman ini? Masih sakit, Mama. Lynette, Markus memang seperti itu. Jangan ambil hati. Obati lukanya. Hampir waktunya masak makan malam. Kita semua lapar. Luna, bagaimana kalau kita pergi menginap di rumah nenek beberapa hari? Baik, aku rindu nenek. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Masih ngambek dan kabur? Lynette, kenapa kamu tidak masuk akal? Kita semua keluarga, sabarlah, pasti akan reda. Ada apa lagi dengan sikapmu? Sabar. HMPH. Aku sudah dengar itu selama 5 tahun. Kenapa nggak ngunci pintu? Kamu teriak soal apa? Kenapa aku harus ngunci pintu?
kalau cuma mau pipis di rumah? Aku sudah bilang sama Markus untuk angkat dudukan toilet berkali-kali. Lihat, lagi. Oke, begitulah orang kampung. Sabar aja. Begitu Brenda melahirkan, mereka akan pergi. Brenda, ini bajuku, kan? Oh, aku suka. Jadi aku pakai. Baju ini gampang kotor. Cuci dong. Sayang, aku bahkan belum pernah pakai ini. Bawa aja ke laundry. Kita keluarga, sabar aja. Mama, Toby merobek PR-ku. Toby, kok kamu bisa gitu? Oh, anak-anak cuma bermain-main. Jangan dibesar-besarkan. Cuma beberapa buku tulis. Beli baru aja. Ini harus dikumpulkan ke guru besok. Mereka cuma anak-anak, wajar mereka bermain kasar. Suruh Luna sembunyikan PR-nya mulai sekarang. Sabar aja, semua akan berlalu. Aku sudah bertahan dengan ini selama 5 tahun. Dan yang aku dapat cuma cerek air mendidih. Aku sudah muak. Astaga, dia benar-benar pergi? Kemana dia bisa pergi? Dia hanya mengamuk. Dia akan merangkak kembali malam ini setelah selesai. Ya, hanya seorang wanita dengan seorang gadis kecil. Kemana dia bisa pergi? Kembali ke rumah orang tuanya itu akan menjadi lelucon. Tepat sekali. Jika keluarganya benar-benar peduli padanya, apakah mereka akan membiarkannya menderita selama 5 tahun di sini? Mereka pasti sudah datang mengetuk pintu sejak lama. Ibu benar. Dia hanya bersikap dramatis. Mencoba mengatur-ngatur kita. Kita tidak akan memanjakannya. Lihat saja berapa lama dia bertahan. Saya ingin menjual rumah ini. Bu, rumah ini berada di lokasi yang bagus. Rumah di distrik sekolah yang baik. Berapa harga yang ingin Anda pasang? Saya ingin menjualnya dengan cepat. Saya bisa menjualnya, 200.000 di bawah harga pasar. Tapi ada syaratnya. $200.000 di bawah? Bu, apa Anda serius? Syarat apa? Silakan. Tunai semua, dan penutupan dalam waktu seminggu. Bu, jangan khawatir. Dengan harga ini, saya bisa menjualnya dalam 3 hari. Apakah Anda butuh uang segera? Tidak, hanya membuang sampah. Mommy, apakah kita menjual rumah? Kita akan tinggal di mana? Kita akan tinggal di rumah nenek untuk sementara. Nanti, Mommy akan membelikanmu rumah yang lebih besar dan lebih cantik. Hanya kamu dan Mommy, oke? Oke? Bagaimana dengan nenek yang jahat dan yang lainnya? Mereka akan tinggal di mana? Mereka bisa tinggal dimanapun mereka mau. Bagaimanapun, bukan di rumah kita. Nenek, aku lapar. Aku mau makan. Bu, aku juga lapar. Jadi Lynette benar-benar tidak kembali. Dia tidak akan bertahan lama. Tunggu saja. Dalam sejam, dia akan merangkak kembali. Wanita sialan itu, dia benar-benar berani tidak kembali dan memasak. Victor, panggil istrimu. Suruh dia balik ke sini dan masak. Ayah, Ibu, kami kembali. Oh, kamu kembali. Kami baru mau makan. Sayang, nenek sangat merindukanmu. Senang kamu kembali. Ayo, makan. Semua favoritku. Makan lagi. Tetaplah di sini. Tinggal selama yang kamu mau. Kamar kamu selalu siap. Ini rumahmu. Kami akan merawatmu seumur hidup jika itu yang diperlukan. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Kakek dan nenek yang terbaik. Luna paling suka di sini. Ini rumah sejatiku. Ibu Sterling. Kau bilang ada yang ingin membeli rumahku tanpa melihat pun? Ya, pembelinya sudah di sini, dan biarkan aku mengantarmu. Tapi pembeli ini ingin memotong lagi 200.000, karena dia hanya ingin pendaftaran sekolah untuk anaknya. Potong lagi, 200.000? Ini Bapak Sterling, yang tertarik dengan rumah ibu. Kalian berdua sama-sama Sterling. Dunia sempit. Pak, rumah ini dilengkapi dengan pendaftaran SMP. Dan anak Bapak? Ya. Nah, penjualnya sudah datang. Ini anakku, tapi pendaftarannya untuk cucuku. Ya, betul. Tapi Bapak Sterling, rumah ini 200.000 di bawah harga pasar. Lebih rendah lagi. Tidak masalah. Aku jual. Wow, Ibu Sterling, Ibu terus terang sekali. Syaratku adalah pembayaran penuh. Uang muka dalam seminggu, Bapak Sterling tahu, kan? Ya.
7,800.000 lunas, tidak masalah. Aku akan beri setengah uang muka sekarang. Bagus, lalu kita bisa pindah tangan akta segera. Namun, masih ada orang yang tinggal di rumahku. Mungkin mereka sedikit masalah. Itu bukan masalah. Oke, ayo kita tanda tangan kontrak. Lynette, dari mana saja kau? Kau tidak pulang semalaman? Seandainya kau tutup mulutmu, apakah dia akan menyiramu? Baiklah, jangan marah. Aku tahu aku salah. Kembalilah, ya? Hah? Wah, apa yang aku bilang? Lihat, dia balik. Nah, lihat siapa yang balik, sang putri. Kirain kamu punya harga diri, bahkan tidak bertahan sehari. Karena kamu sudah balik, ayo masak. Toby kelaparan. Di mana Luna? Aku kirim dia ke rumah orang tuaku. Mengirimnya ke rumah orang tuamu? Maksudnya apa? Persis seperti yang terdengar. Mulai hari ini, putriku tidak tinggal di sini. Lynette, ada apa dengan sikapmu? Apa kamu mau bercerai? Ya, itu yang aku inginkan. Apa katamu? Aku bilang aku mau cerai. Aku kembali untuk mengemasi barang-barangku. Ulangi lagi, hah? Aku bilang aku mau cerai. Sejak kapan kamu berhak memutuskan itu? Atau kamu mau melempar panci air mendidih lagi ke aku? Markus, biarkan aku lihat apa yang bisa dia kemas. Seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang gadis kecil, kemana dia akan pergi setelah bercerai? Dia akan merangkak kembali memohon pada kita sebentar lagi. Lynette, ada apa denganmu? Berhenti membuat keributan. Oke, ibu dan Markus ada di luar. Bagaimana aku bisa menunjukkan mukaku sekarang? Oh, Victor Brown, selama 5 tahun, apa kamu pernah jadi laki-laki sejati? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Markus baru saja kehilangan kesabaran. Dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja? Lalu kenapa dia tidak menuangkannya padamu? Atau ibumu? Atau Brenda? Kenapa aku? Karena dia tahu jika dia melakukannya padaku, tidak ada yang akan membelaku. Saat Markus menuangkannya padaku, jika kamu menghalangi di depanku dan menghentikannya, aku akan menghormatimu sebagai pria sejati. Lynette. Tapi kamu tidak. Kamu hanya melirikku, lalu terus memindahkan barang-barangku. Saat itu, aku tahu aku harus meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Maaf, Lynette. Aku sungguh minta maaf. Aku akan berubah, sumpah. Victor Brown. Dengarkan baik-baik. Aku kembali hari ini bukan untuk bernegosiasi denganmu, dan pastinya bukan untuk menunggu permintaan maafmu. Aku di sini untuk memberitahumu, aku ingin cerai. Lynette Sterling, jika kamu melangkah keluar pintu itu hari ini, kamu tidak akan kembali selamanya. Jangan khawatir. Aku tidak berniat kembali. Lynette, aku peringatkan kamu, wanita cerai, itu barang murahan, jangan datang menangis minta ditampung. Tenang saja, Markus, bahkan jika aku sampai mengemis, aku tidak akan mengemis di depan pintumu. Lagi pula, makanan di rumahmu dibeli dengan uangku. Hei, kau. Bu, jangan hentikan dia. Biarkan dia pergi. Lihat saja kemana dia berakhir. Dia akan kembali dengan ekor di antara kaki. Lynette Sterling, jika kamu begitu kuat, jangan repot-repot kembali. Aku lebih baik tidak kembali. Apa-apaan ini? Tunggu saja. Dia akan kembali minta maaf dalam 3 hari? Ya, wanita setelah cerai, siapa yang mau? Pada akhirnya dia akan memohon pada kita. Benar, biarkan dia menderita di luar sebentar, lalu dia akan menghargai rumah. Baru jam 9, tidur lagi sebentar, lalu bangun dan sarapan. Waktunya bangun. Ada hal besar yang harus kulakukan hari ini. Selamat, rumah ini milikmu. Ibu Sterling, sisa pembayaran sudah ditransfer. Baik, kalau begitu kubiarkan kamu membersihkan sampah di rumah ini. Tidak masalah, ini akan memakan waktu 1 jam. Ibu Sterling, jika ibu ingin membeli rumah, hubungi saya. Tentu, tapi membeli rumah harus menunggu sampai setelah perceraianku. Sekarang, ada sesuatu yang lebih ingin kubeli. Uang 7,8 juta dolar tidak bisa membeli kembali masa mudaku selama 5 tahun, tapi bisa membeli kembali kebebasan untuk sisa hidupku.
Lynette datang padaku kemarin dan berkata, dia ingin bercerai. Hahaha. Cerai? Begitu saja? Siapa dia pikir dirinya? Sudah kubilang dari dulu, dia cuma berulah. Cerai? Siapa yang mau dia takuti? Wanita yang sudah bercerai, itu seperti mobil bekas yang sudah tidak berharga. Tentu. Lagi pula dia punya beban, siapa yang mau dia? Hanya Victor kita yang cukup baik, tapi kalau dia bercerai, dia akan berada di jalanan. Victor, jangan khawatir tentang dia, biarkan dia bertahan beberapa hari. Kalau uangnya habis, dan tidak punya tempat tinggal, dia akan merangkak kembali. Lalu kita akan membuatnya di mana kita menginginkannya. Baik, aku akan keluar menemui klien. Baiklah, sekarang setelah sialnya hilang, mari kita bicarakan urusan kita yang sebenarnya. Urusan apa? Aku sudah tinggal di kamar tidur kecil itu selama 5 tahun, dan bahkan tidak bisa meregangkan badan. Sekarang wanita itu pergi, aku ambil kamar utama. Aku yang lebih tua, jadi aku dapat kamar terbesar. Bu, bukankah kita sudah setuju? Toby butuh ruang. Kenapa kalian anak muda butuh kamar sebesar itu? Ayahmu dan aku dulu tinggal di gubuk, dan kami bisa. Beri aku kamar utama, dan kalian berdua tetap di kamar itu. Bu, kau tidak bisa bicara seperti itu. Toby adalah cucu emas keluarga ini. Kalau kau merasa kamarmu terlalu kecil, pindahkan saja barang Lynette ke ruang kerja, dan taruh tempat tidur untuk Toby di sana. Kita harus menunggu sampai dia pasti tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali. Kau akan lihat, pasti dalam 3 hari dia akan kembali, sambil berlutut memohon. Kau dengar itu? Sudah kubilang, dia datang. Jangan bergerak, biarkan dia mengetuk sebentar, rendahkan dia. Lihat apakah dia berani bersikap seenaknya lagi. Ya. Bu, kupikir sudah cukup, jangan sampai dia benar-benar pergi. Ayo. Lynette, aku tidak enak mengatakannya, tapi kau benar-benar jadi lebih sombong setelah pergi, setidaknya kau tahu untuk kembali. Hei, siapa kamu? Di sini untuk mengambil rumah. Ambil rumah? Rumah apa? Kamu yakin tempatnya benar? Rumah ini milik anakku. Tidak salah. Saya membeli rumah ini. Sekarang milikku. Membelinya? Omong kosong. Rumah ini milik Lynette Sterling. Bagaimana dia bisa menjualnya? Kenapa tidak bisa? Akta atas namanya. Diam mulutmu. Ini milik saudaraku. Milik keluargaku. Kamu pikir kamu siapa? Pergi sana. Pergi atau aku akan mengusirmu. Anak muda, jangan terlalu gegabah. Mari, kita bicarakan dengan tenang. Tidak perlu main fisik. Dan dari mana kau muncul, kakek tua? Bawa wajah batu ini dan pergi. Rumah ini milik keluargaku. Jika kau tidak pergi sekarang, aku benar-benar akan mulai memukul. Aduh. Lepaskan, sialan. Lepaskan. Ini akta, perjanjian pembelian, dan bukti transfer, serta bank. Semua dokumen hukum ada di sini. Nyonya, saya memberi Anda 1 jam. Jika Anda terlambat 1 menit, saya tidak bisa menahan anak saya. Sial, menantu macam apa yang kita punya? Apakah tidak ada hukum? Ini pelanggaran, ini perampokan, aku akan menuntutmu, aku akan memasuk kamu ke penjara. Kamu benar, kita harus mengikuti hukum. Baik, kita lakukan sesuai aturan. Panggil polisi. Markus, apakah Lynette Sterling benar-benar menjual rumah itu? Lalu, kita mau kemana? Dia ingin kita tidur di bawah jembatan. Apa hak dia menjual rumah, tanpa bertanya pada kita? Penjualan ini ilegal, aku tidak akan pindah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Halo, ini 911. Seseorang secara ilegal menduduki properti pribadi saya dan menolak pergi. Ya, tolong kirim polisi. Saya hanya seorang pengusaha, dan ini pertama kalinya kita bertemu hari ini. Nona Sterling menunjukkan kebaikan padamu, membiarkanmu tinggal di sini selama 5 tahun. Tapi, saya tidak punya kewajiban seperti itu. Lynette Sterling si jalang itu. Apa hak dia menjual rumah? Rumah ini milik keluarga Brown. Dia orang luar. Dan apa yang memberinya hak? Saat Victor kembali, aku akan menyuruhnya menceraikan ular itu, dan membuatnya pergi tanpa apa-apa. Biarkan dia membawa bocah nakal itu dan kelaparan. Tepat, Bu, kau benar, Lynette Sterling sudah keterlaluan. Kita tetap keluarga, dan dia mendorong kita ke tepi jurang. Toby baru berusia 5 tahun, dan dia akan menjadi tunawisma. Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Wanita itu perlu diberi pelajaran. Saat Victor kembali, biarkan dia memberinya pelajaran yang setimpal, jual rumah. Tidak mungkin. Akan kubuat dia menyesal.
Ya, panggil Victor. Biarkan dia melihat betapa tidak berperasaannya istri yang dinikahinya. Lihat, rencana ini benar-benar cocok untukmu, dan kita masih bisa bicara soal harga. Tuan Zane, tolong biarkan saya melanjutkan. Maaf. Telepon spam. Ayo lanjutkan. Tuan Brown, Anda tampak terganggu hari ini. Lakukan lain hari saja. Tuan Zane, biarkan saya menjelaskan, hanya masalah kecil di rumah. Tidak perlu menjelaskan. Aku benci berurusan dengan seseorang yang tidak tulus. Selamat tinggal. Apa kau sadar aku baru saja kehilangan klien terbesarku? Lupakan klien. Istrimu baru saja menjual rumah. Apa? Kembali ke sini sekarang. Ada 2 orang datang ke rumah. Mereka akan memanggil polisi dan mengusir kita. Lihat siapa yang kamu nikahi. Tidak punya hati. Keluarga Brown sudah baik padanya, dan beginilah cara dia membalas kita. Kembali sekarang juga. Kamu harus bertanggung jawab hari ini. Jangan bergerak, aku segera kembali. Jangan kalian berdua sombong. Tunggu sampai Victor kembali, kita akan pergi ke kantor polisi bersama. Aku akan menggugat Lynette Sterling atas penjualan ilegal harta bersama pernikahan dan memaksanya mengembalikan rumah. Maka dia tidak hanya harus mengembalikannya, dia juga harus memberi kompensasi pada kita untuk tekanan mental. Kami sudah tinggal di sini dengan baik selama 5 tahun. Apa haknya mengusir kami? Siapa dia pikir dia? Benar. Dan kehilangan upah. Toby ketakutan, jadi kami butuh biaya medis juga. Astaga. Ya, aku sudah melihat semuanya sekarang. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Ya, aku tertawa pada seluruh keluargamu ini. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Apa katamu? Aku sudah hidup lebih dari 60 tahun. Aku sudah melihat orang tidak tahu malu. Tapi tidak setidak tahu malu kalian. Kalian semua adalah sekelompok parasit. Menghisap darah Nona Sterling selama 5 tahun. Dia baik hati. Dia menahan kalian selama 5 tahun. Kalian bukan hanya tidak berterima kasih, tapi kalian juga mendorong-dorongnya. Kalian tidak pernah puas mengganggunya. Berhenti bicara omong kosong. Rumah itu milik anakku menikahinya, jadi apa miliknya adalah milik anakku, dan apa miliknya adalah milik keluarga Brown. Oh, kedengarannya masuk akal. Ya, itu properti pernikahan menurut hukum. Bagaimana Lynette Sterling bisa menjualnya sendirian? Kalau begitu, katakan, apakah rumah itu dibeli sebelum atau setelah saudaramu menikah? Apa bedanya sebelum atau sesudah? Setelah menikah, itu milik bersama. Bu, Anda benar-benar perlu belajar hukum. Jika rumah itu lunas sebelum menikah dan terdaftar atas nama Lynette saja, maka itu properti pribadinya sebelum menikah. Lupakan menjual rumah. Bahkan jika dia membakarnya, itu bukan urusan keluargamu. Tapi kami tinggal di sana selama 5 tahun. 5 tahun. Itu berarti kami punya bagian. Nak, kamu sudah tinggal di rumahnya selama 5 tahun. Kamu tidak hanya tidak bayar sewa, tapi kamu menganggapnya milikmu. Apa namanya itu? Itu mencuri rumah orang, menggigit tangan yang memberi makan. Itu membuatmu tak tahu terima kasih. Nah, aku bilang, dia menahanmu karena dia baik. Aku tidak akan menahanmu, karena kamu tidak pantas. Tadi, siapa yang menelepon polisi? Saya. Orang-orang ini masuk tanpa izin ke properti pribadi saya dan menolak pergi. Pak polisi, Anda harus membantu kami. Mereka berdua masuk ke rumah kami dan menyerang kami. Victor, kamu di mana? Polisi akan datang, mereka benar-benar akan menangkap kita. Oh, keluarga Brown ini tidak tahu apa-apa. Bu, saya akan menyita rumah hari ini. Saya akan simpankan kursi VIP baris depan untuk Anda. Mau datang nonton pertunjukannya? Ya. Tentu saja saya datang. Saya harus melihat dengan mata kepala sendiri, tanpa rumah saya, berapa lama keluarga mereka bisa bertahan. Victor Brown, bukankah kau bilang aku tidak boleh kembali jika aku punya nyali? Ya, aku tetap akan kembali. Tapi kali ini,
Aku tidak kembali untuk memasak untuk kalian, tetapi untuk melihat kalian diusir. Baiklah, mari kita mulai pertunjukannya. Victor, kamu akhirnya pulang. Cepat katakan pada petugas bahwa rumah ini milik kita, ini rumah kita. Ya, jelaskan pada petugas dengan jelas, 2 orang ini masuk ke rumah kita dan memukulku, lihat pergelanganku. Petugas, maaf. Maaf membuatmu menunggu. Saya kepala rumah tangga, pasti ada kesalahpahaman. Kau Victor? Saya Arthur Sterling. Saya membeli rumah ini seharga 7.800.000 lunas dan transfer selesai kemarin. Tunggu. Apa katamu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia? Kau bersekongkol untuk menipunya, benar? Kau membodohinya untuk menandatanganinya. Dia tidak akan pernah menjual rumah. Itu rumah kita. Itu milik kita semua. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Mulai berkelahi di depan petugas. Kau mau ditangkap? Anak muda, tenanglah. Mari bicarakan baik-baik. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Petugas, jangan tertipu. Istriku tidak akan pernah menjual rumah. Dia menikah denganku selama 5 tahun, memberiku seorang anak, memasak untukku, mencuci bajuku, dan selalu melakukan apakah yang kukatakan. Jadi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia menjual rumah di belakangku? Anak muda, kau baru saja bilang, dia selalu melakukan apa yang kau katakan. Jadi, ketika seluruh keluargamu menindasnya, kau menyuruhnya menahan semuanya. Dan ketika saudaramu melemparkan air mendidih kepadanya, kau menyuruhnya menahan itu juga. Dia melakukan semua perintahmu selama 5 tahun. Tapi sekarang dia tidak melakukannya lagi. Dan kau tidak percaya. Pak Victor Brown, kami sudah melakukan penyelidikan. Berkas Pak Arthur Sterling sudah beres. Dia kini pemilik sah rumah ini, dan dia berhak menuntut pemrosesan segera. Tidak mungkin. Dia istriku. Bagaimana dia bisa menjual rumah di belakangku? Kami sudah memverifikasi ini. Rumah ini milik Nona Lynette Sterling, harta bawaan sebelum menikah. Dia memiliki hak penuh untuk mengelola, tidak perlu persetujuan siapapun. Kami sudah menikah 5 tahun. 5 tahun, dia istriku. Bagaimana dia bisa seenaknya menjualnya? Hah? Hanya karena Markus bertengkar dengannya? Dia marah karena itu? Dan sekarang dia membuat seluruh keluarga kita tunawisma? Tepat sekali. Hanya beberapa kata. Ayolah, apa perlu segitunya? Dia terlalu picik? Hanya beberapa kata? Ya. Hanya beberapa kata. Dialah yang picik. Nah, apa kau tahu istrimu masih punya bekas luka bakar di lengannya? Dari ceret berisi air mendidih. Dia yang minta. Dia harus membantah. Jika dia setuju pindah lebih cepat, apakah ini terjadi? Victor Brown, dengarkan aku baik-baik. Markus melemparkan air mendidih ke istrimu, dan kau sebut itu hanya beberapa kata. Kau lemah, kau pengecut, kau tidak bisa melindungi istrimu sendiri. Aku tidak akan repot-repot memarahimu untuk itu. Tapi kau tahu, kau tidak hanya lemah, kau juga bodoh. Kau telah membawa sekelompok lintah darat ini, menghisap Lynette sampai kering selama 5 tahun. Dia bertahan selama 5 tahun, dan kalian semua pikir itu wajar. Kau, diam. Tutup mulutmu. Apa aku menyentuh sarafmu? Biarkan aku bilang. Lynette menikahimu adalah kesalahan terbesar yang pernah dia buat. Kamu tidak pantas untuknya. Tutup mulutmu. Apa yang kamu tahu? Itu urusan keluarga kami. Kamu pikir kamu siapa, sih? Lynette adalah istriku, separuh rumah miliknya, jadi separuh milikku. Ah? Victor, kamu nggak apa-apa? Berani-beraninya kau sialan memukul saudaraku. Aku tidak menyentuhnya. Lynette, angkat teleponnya, angkat teleponnya. Lynette? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Jangan lakukan ini padaku. Cukup, berhenti berteriak. Ini peringatan terakhirmu. Kamu harus pindah dalam 1 jam, atau kami akan mengusirmu secara hukum. Victor, pikirkan sesuatu. Cepat, kita tidak bisa diusir seperti ini. Ini ulah istrimu, kamu harus bertanggung jawab. Seluruh keluarga kita, kemana kita harus pergi? Tepat, Victor. Toby baru berusia 5 tahun.
Dia tidak bisa tidur di jalan. Cepat, telepon Lynette dan suruh dia mengambil kembali rumahnya. Cukup. Berhenti bertengkar. Tinggalkan aku sendiri. Apa? Sekarang bukan waktunya untuk itu. Kamu laki-laki, kamu harus mengambil tindakan. Mengambil tindakan? Mengambil tindakan dengan apa? Rumah itu miliknya, uang itu miliknya, aku tidak punya apa-apa. Dengan apa aku harus mengambil tindakan? Cukup. Berhenti. Mengulur waktu. Pindah. Wah, bukankah itu keluarga Brown? Mereka diusir, Istrinya membeli rumah itu sebelum menikah, dibayar lunas, dan mereka sudah tinggal selama 5 tahun, menumpang. dan aku dengar lebih dari itu. Markus menyiram istrinya dengan air mendidih, membakarnya. Menyiram air mendidih? Itu kejam. Jadi istrinya menjual rumah itu, dijual kontan, tidak meninggalkan mereka 1 sen pun, pantas mereka dapat. Sebagai kakak laki-laki, dia dan keluarganya menumpang pada adiknya, dan dia masih berani mengintimidasi adiknya. Orang seperti itu pantas diusir. Diam. Apa yang kamu lihat? Pergi. Hahaha. Yah, masih sok jagoan, ya? Kamu diusir. Apa yang bisa disombongkan? Ya, cepat cari tempat tinggal, berhenti membuat malu. Ya Tuhan, kenapa aku sial sekali? Menantu perempuanku adalah pembawa sial. Dia membuat seluruh keluargaku diusir. Aku sangat menderita. Tuhan buta. Ayolah, Bu, dia menahanmu selama 5 tahun. Itu lebih dari cukup, ya? Kamu masih berani menangis? Kalau ada yang harus menangis, dia itu. Ini semua salahmu. Bagus sekali pilihan istrimu. Kamu telah mempermalukan keluarga Brown. Bu. Cukup. Hentikan. Sejak menikah, semuanya berasal dari uangku, sekarang. Lihat kemana kalian bisa pergi sekarang. Victor Brown. Katakan sesuatu. Kita mau kemana? Kamu tidak bisa serius membuat kami tidur di bawah jembatan, kan? Ya, kamu tidak bisa membuat kami tidur di jalanan, kan? Toby masih kecil, dia tidak bisa mengalami ini. Ibu, aku ingin pulang. Aku tidak mau di luar. Jangan tanya aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa? Kamu laki-laki? Kamu kepala keluarga? Dan kamu bilang tidak tahu? Victor, ibu harus bilang, kamu tidak berguna, bahkan tidak bisa mengendalikan istrimu dan membiarkannya menjual rumah. Dan sekarang lihat, seluruh keluarga ada di jalan, kamu senang sekarang. Sudah kubilang dari awal, perempuan ini tidak baik, tapi kamu bersikeras menikahinya. Sekarang lihat, dia menginjak-injakmu, dan kamu bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata sialan. Betul. Jika kamu punya setengah keberanian Markus, apakah dia akan memperlakukanmu seperti ini? Cukup. Beraninya kamu menyalahkanku? Jika kamu tidak menyiramnya dengan air mendidih, apakah dia akan setega ini? Itu air mendidih, kamu menuangkan 1 panci penuh padanya. Dia pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia membantah? Dia membantah? Tapi setelah kamu mengusirnya dari kamar utama yang dia tempati selama 5 tahun, bukankah dia berhak membantah? Sekarang kamu menyalahkanku, ya? Kamu juga tidak menghentikanku. Kamu hanya berdiri di sana, dan kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata sialan. Sekarang bagaimana? Lupa? Saat aku menuangkan air mendidih ke istrimu, kamu berdiri di pintu, kamu bahkan memasukkan pakaiannya ke dalam tas, dan kamu bahkan tidak mengangkat kepala untuk melihatnya. Ya, kamu sendiri menyetujuinya. Kamu bilang dia akan memberikan kamar utama pada kita, dan kamu juga tidak menghentikannya. Aku melakukannya demi keharmonisan keluarga. Harmoni? Dan sekarang, apakah ini harmoni? Seluruh keluarga ada di jalan, itu yang kau sebut harmoni? Victor, aku tidak mengomel, seandainya kau hentikan dia saat itu, apakah kita akan berada dalam kekacauan ini? Kau tahu bagaimana Markus, kau adalah saudaranya, kenapa kau tidak membujuknya? Ya. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri, dan kau berani menyalahkan kami? Diam. Bangsat, kau berani mendorongku? Berhenti bertengkar. Hentikan, Victor. Lepaskan. Dia saudaramu. Ayah, hentikan. Hentikan. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada pria seperti itu? Apa aku sudah gila?
Baiklah, aku sudah cukup melihat sirkus ini. Waktunya pergi. Berhenti bertengkar. Hentikan. Lihat ke sana. Itu Lynette, kan? Lynette, turun ke sini. Turun ke sini. Jelaskan dirimu. Apa? Apa? Hah? Rumah ini sudah terjual, jadi di mana keluargaku akan tinggal? Kita jadi tunawisma sekarang? Ya, aku tahu. Aku melihat kalian berdua bertengkar dari mobil, cukup lama. Pertunjukan yang bagus. Kamu. Dan kamu hanya menonton? Lynette, kenapa kamu melakukan ini? Rumah ini milik kita. Jadi apa hakmu untuk menjualnya? Keluargamu? Victor, apa kamu tahu nama siapa yang tercantum di akta? Aku membeli rumah ini secara tunai sebelum menikah, dan itu hanya atas namaku sendiri, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau dengannya. Apa aku perlu berkonsultasi denganmu? Lynette, kita sudah menikah dan kita keluarga, jadi kamu tidak boleh setega itu. Ibu sudah tua, dan Toby baru berusia 5 tahun. Apa kamu benar-benar akan membiarkan mereka tunawisma? Keluarga, ya? Saat Markus menuangkan air mendidih ke aku, kamu hanya berdiri di sana melihat. Bukankah kamu pikir kita keluarga waktu itu? Ya, itu kecelakaan. Kecelakaan? Aku jadi pengasuhmu selama 5 tahun itu juga kecelakaan? Victor, dengarkan. Pertama, rumah ini properti pranikahku. Aku jual, dan kamu nggak dapat sepeser pun. Kedua, surat cerainya sudah siap. Aku kirim besok. Sebentar lagi kita bukan pasangan lagi. Lynette, kamu berubah. Dulu kamu wanita yang begitu baik. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Wanita yang baik ya. Bekerja keras untuk keluargamu, bekerja tanpa mengeluh, tersenyum dan bilang tidak apa-apa bahkan saat dia diperlakukan buruk. Itu yang kamu anggap wanita baik ya? Victor, tanya dirimu sendiri dengan jujur. Apa kamu benar-benar menginginkan wanita yang baik, atau hanya yang bisa kamu kendalikan? Sudahlah, kamu nggak perlu jawab. Aku sudah tahu jawabannya. Lynette, aku salah. Aku benar-benar kacau. Dengarkan aku, kumohon. Lynette, kamu nggak boleh gini sama aku. Turun dari mobil. Lynette Sterling. Kamu udah pulang. Kamu lapar. Ada makanan untukmu di dapur. Bu, biar aku bawa Luna tidur. Biarkan anak itu tidur. Kamu juga seharian lelah. Pergi mandi dan istirahatlah. Dengarkan ibumu. Kami sudah mengurus anaknya. Kenapa khawatir? Baik. Ayah, ibu. Terima kasih, kalian berdua. Dasar anak konyol. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Ayo. Ya. Ih, bau apa itu? Apa ini layak untuk manusia? Victor Brown, tempat macam apa ini? Bagaimana orang bisa tinggal di sini? Tempat kumuh ini? Tidak ada ruang untuk melangkah? Kau mengharapkan seluruh keluarga kita tinggal di sini? Baunya. Aku nggak mau tinggal di sini. Victor, apa kamu sengaja nyewa tempat jelek ini buat bikin kita jijik? Betul. Aku nggak peduli. Aku nggak mau di sini. Gimana aku bisa tinggal di tempat kayak gini? Toby baru 5 tahun, dia bisa sakit di tempat kumuh ini. Victor, cari tempat lain sekarang. Siapa yang suka tempat ini boleh tinggal? Kamu pikir aku mau tinggal di sini? Aku hampir nggak sanggup bayar tempat kumuh ini. Dan aku harus meratap buat dapetinnya. Nggak suka? Tidur di jalan aja? Victor, kita nggak bisa diam aja. Aku dapat kabar rumah Lynette laku sebesar 7,8 juta. Sebanyak itu, kawan? Itu cukup buat beli rumah baru. Apa? 7,8 juta. Dia simpan sendiri semua uang itu? Victor, dia istrimu. Kamu nggak boleh biarkan dia ambil semua, minta aja padanya. Benar. Victor, bicara padanya. Itu harta Gono gini. Setengahnya adalah hakmu. Kenapa dia ambil semua? Victor, dengar aku. Temui dia besok. Kalau baik-baik nggak mempan, keraslah. Dia cuma satu wanita. Apa yang bisa dia lakukan? Bilang saja padanya. Nggak ada uang, nggak ada cerai. Iya, tunda dia.
Lihat siapa yang lebih tahan. Kalau itu nggak mempan, kita datangi kantornya. Datangi rumah orang tuanya. Lihat apakah dia berani tunjuk muka. Dia memblokirku. Ponselnya mati. WeChat tidak bisa dihubungi. Kalau kalian menginginkannya, carilah sendiri. Aku tidak akan pergi. Hei, kamu. Victor, apa kamu laki-laki? Istrimu sendiri mengambil semua uang dan kabur, dan kamu hanya berbaring di sana? Nah, bagaimana kita akan tidur malam ini? Hanya ada satu tempat tidur. Bagaimana? Tentu saja ibu tidur di tempat tidur, kita tidur di lantai. Di lantai? Lantainya sangat kotor. Bagaimana bisa kita tidur? Lalu, kamu mau apa? Kamu tidur di tempat tidur, ibu tidur di lantai? Apa? Meremehkan keluarga kami karena miskin? Bukan itu yang kamu katakan saat kamu menikah dengan keluarga ini. Di rumah, setidaknya kami punya sofa. Sekarang itu pun tidak ada. Diam, bersihkan saja. Bangun, biarkan aku tidur. Kamu sudah dewasa, masih rebutan tempat tidur sama ibu. Di rumah. Rumahnya selalu bersih. Dia bangun pagi setiap hari untuk memasak, dan tidak peduli seberapa larut aku pulang malam, selalu ada makanan hangat yang menungguku. Dia tidak pernah membuatku khawatir tentang semua itu. Kupikir, itu semua hal biasa. Pandangan yang dia berikan padaku, aku tidak memahaminya saat itu, tapi sekarang aku mengerti. Lynette, di dunia ini, hanya kamu yang baik padaku. Akulah yang mendorongmu pergi. Ibu Sterling, saya mengerti situasi Anda. Pertama, posisi Anda sangat kuat mengenai hak asuh. Anda memiliki pendapatan yang stabil, dan orang tua Anda mendukung Anda. Victor Brown tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap, dan dia kurang terlibat dengan anak. Ditambah dia membiarkan keluarganya bersikap kasar pada Anda. Peluangnya mendapatkan hak asuh hampir nol. Saya hanya punya satu permintaan. Selesaikan perceraian secepatnya. Baik, saya akan mengajukan surat perceraian ke pengadilan segera, dan juga mengajukan pelestarian aset untuk mencegah dia memindahkan atau mengambil aset Anda. Bagus, terima kasih banyak. Lynette, akhirnya aku menemukanmu. Lepaskan aku. Lynette, aku tahu aku salah, aku benar-benar tahu, beri aku kesempatan lagi, oke? Aku brengsek, aku monster, kau boleh pukul aku, teriak padaku, apa saja, tolong jangan cerai aku. Kita masih punya Luna, jangan biarkan Luna tumbuh tanpa ayah. Cukup, aku ulangi lagi, aku menceraikanmu, dan itu sudah final. Lynette, jangan pergi. Aku mohon padamu. 5 tahun, kita sudah bersama selama 5 tahun, bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Victor Brown, lepaskan aku. Victor, kau tidak punya malu? Datang ke depan rumahku untuk melecehkan putriku? Ayah, Lynette, aku mohon. Demi Luna, tolong beri aku satu kesempatan lagi, aku bersumpah akan memperlakukan Lynette dengan baik mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan ibu dan mereka menindasnya lagi. Aku bersumpah, dengar baik-baik. Luna adalah cucuku. Kami akan merawatnya dengan baik. Sedangkan kau tidak pantas menjadi ayahnya. Enyah kau. Kenapa? Kenapa kalian tidak bisa memberiku kesempatan lain? Aku tahu aku salah. Lynette, apa kau dengar aku? Minum. Sepanjang hari, kau hanya minum dan merokok. Lihat kamar ini, apakah ini layak huni? Seluruh tempat ini bau asap rokok dan minuman keras. Brenda, kau kelewatan, kan? Coba pergi, dan aku akan pukul. Kamu, ayo lakukan. Di sini. Markus, kalau kau punya nyali, bunuh aku. Lagi pula, aku muak dengan hidup ini. Ada apa dengan teriakan ini? Berteriak sepanjang hari, membuatku pusing. Pusing? Dengan semua bau minuman keras, asap, dan kotoran ini, siapa yang tidak pusing? Kau pantas mendapatkannya. Apa katamu? Kau kelewatan. Jadi, apakah kau mendapatkan uangnya kembali? Apakah Lynette menyerah? Ayolah, katakan padaku.
Sampah tidak berguna, bahkan tidak bisa mengambil uangmu sendiri. Membuatku tinggal di tempat kumuh ini. Tepat, lihat, Toby terkena ruam. Bagaimana bisa orang tinggal di tempat kumuh ini? Victor, bagaimana kalau begini, kau sewa tempat yang lebih baik, kita pindah dulu, lalu kita urus semuanya. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Gajimu besar, dan kau hampir tidak mengeluarkan uang. Lynette dulu membayar utilitas. Bagaimana mungkin kau tidak punya uang? Aku memang punya gaji bagus, tapi setiap bulan sebagian besar diberikan ke ibu. Sisanya untuk membeli rokok, minuman keras, dan makanan untuk Markus dan Brenda. Kau minta uang padaku setiap bulan? Aku tidak punya tabungan 1 sen pun. Uang yang kau berikan tidak pernah cukup untuk biaya, jadi bagaimana kami bisa menabung? Victor, apa kau tidak punya tabungan rahasia? Benar, pasti. Bukankah kau baru saja memberiku $2.000 terakhir kali? Bukankah itu tabunganmu? 2.000 itu berasal dari kartu tambahan Lynette. Dia memberiku 2.000 sebulan sebagai uang saku. Aku tidak tega menghabiskannya, jadi aku berikan semuanya padamu. Kartu tambahan. Kamu masih punya kartu tambahan Lynette. Jadi kita tunggu apa lagi? Sewa tempat, sewa yang lebih bagus. Ini kartu Lynette. Lupakan kartu kamu atau dia. Kalian belum bercerai, jadi milik dia adalah milik kamu. Cepat, sewa apartemen. Aku tidak tahan tinggal di tempat kumuh ini semenit lagi. Baiklah. Tapi kartu ini punya batas. Paling-paling apartemen 2 kamar tidur kecil. Apartemen 2 kamar tidur kecil tidak apa-apa. Ibu ambil 1 kamar, kita bertiga ambil 1 lagi. Dan kamu di ruang tamu. Aku yang bayar sewa tapi aku tidur di ruang tamu. Apalagi, apa salahnya kamu tidur sendirian di sofa? Kenapa tidak sewa apartemen 3 kamar tidur, supaya semua nyaman? Tidak. Dengar kata-kataku, sewa apartemen 2 kamar tidur kecil, dan aku tidur di kamar tidur, atau kalian pergi kemana saja, pulang ke desa. Pulang ke desa? Kamu bercanda? Waktu kita pertama kali ke kota, semua orang di desa tahu kita datang untuk hidup lebih baik. Sekarang pulang dengan malu-malu, bukankah itu memalukan? Betul, kita jadi bahan tertawaan. Kalau begitu dengar aku. Ibu, aku lapar. Aku lapar. Haha. Sayang, jangan menangis, ibu di sini. Victor, bawa anak itu untuk ambil makanan sekarang, ambil banyak, dan ambil yang untuk dibawa, nanti kita tidak perlu masak malam ini. Toby, kamu tidak boleh makan itu, kembalikan. Tidak, aku mau. Nenek bilang aku boleh makan apapun yang aku mau. Itu totalnya $530. Pak, kartu ini dibekukan, tolong gunakan kartu lain. Apa? Dibekukan? Ya? Kartu itu dibekukan. Apakah ada kartu lain? Lynette, apa kau benar-benar keras kepala? Saldo tidak mencukupi. Kamu hanya punya $23.50 tersisa di WeChat. Itu $530, tunai juga boleh. Ternyata, tanpa kekasih, aku hanya anjing liar yang tidak punya apa-apa. Ibu dan ayah beli banyak camilan. Lihat. Kenapa semuanya cemilan? Ini katanya makanan? Ini cuma keripik, stik pedas, dan coklat. Tidak ada yang layak dimakan. Aku sudah tua. Aku butuh yang bergizi. Kau mau bohongin siapa dengan makanan murahan ini?
Hei, katakan sesuatu. Bagaimana kita mau makan ini? Kekasih, aku ingin pulang. Nona Sterling, kami sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, termasuk bukti Victor Brown membiarkan kerabatnya mengambil alih properti pranikah Anda, mengabaikan kekerasan yang Anda alami, dan gagal mengambil tanggung jawab keuangan untuk keluarga. Jika semuanya sudah benar, Anda bisa menandatangani untuk melanjutkan. Pernikahan konyol ini akhirnya berakhir. Bu, jangan terlalu memanjakannya, atau dia akan jadi manja. Memanjakannya? Dia cucu kita sendiri. Kalau kita tidak memanjakannya, siapa lagi? Lynette, kemari, duduklah. Ayahmu ingin tahu apa rencanamu selanjutnya. Kamu masih muda, tidak akan sulit mencari orang lain. Ayah, aku hanya ingin fokus membesarkan Luna sekarang. Untuk yang lainnya, aku baik-baik saja sendiri. Baiklah, asalkan kamu punya rencana, ibu dan ayah mendukungmu. Benar. Ada apa ribut-ribut sepagi ini? Tidak bisakah kau lebih lembut? Bu, aku gatal. Kenapa? Bu, aku gatal sekali seluruh badan. Kamu terkena ruam. Markus, lihat sini. Pasti karena rumah jelek ini. Lembab dan kotor. Bagaimana anak itu tahan? Victor, kau dengar aku? Anak itu terkena ruam? Kapan kau akan memindahkan kita? Aku tidak tahan lagi di tempat kotor ini sehari pun. Aku tidak punya uang. Tidak bisa pindah. Kamu tidak punya uang? Bukankah kamu punya gaji? Victor, kirimkan saja uangnya dari ponselmu. Beli obat untuk anak itu. Bu, itu uang makanku. Makan siang. Dengan masalah besar di rumah, kau masih peduli soal makan. Cepat, tepat. Toby dalam kondisi begini. Dan kau masih memikirkan makanan? Nah, begitu dong. Keluarga harus saling membantu. Victor Brown, kau terus melamun setiap hari. Apa kau masih ingin pekerjaan ini? Bos, maaf. Maaf, kamu cuma bisa bilang maaf. Akhir-akhir ini, kirimanmu penuh kesalahan. Aku terus memanggilmu saat rapat, dan kau tidak menjawab sama sekali. Apa kau pikir kau di sini untuk pensiun? Bos, akhir-akhir ini ada masalah keluarga di rumah, bolehkah saya meminta uang muka gaji saya? Kamu baru saja dibayar dan sudah minta uang muka? Victor Brown, kamu pikir perusahaan ini milikmu sendiri? Kalau bisa kerja, kerja. Kalau tidak, keluar. Banyak yang menunggu untuk menggantikanmu. Bos, tenang. Victor akhir-akhir ini sedang ada masalah di rumah, dan saya akan mengawasinya, jadi jangan khawatir. Zane, bisa pinjamkan aku uang tunai? Berapa? $1.000? Jadikan 1.500? Setelah sampai, urus keluargamu dulu. Lee, apakah kamu tersedia? Victor, bukan saya tidak mau membantu, tapi saya takut istri. Uang jajan seminggu cuma $50, bahkan tidak cukup untuk rokokku. Old Lee, lihat dirimu, hidup begitu menyedihkan. Seorang pria dewasa dengan kantong kosong, apa yang kau tahu? Aku dikuasai istri, ini adalah kebahagiaan, seseorang merawatku dan peduli padaku, aku mendapat makanan hangat saat pulang, dan kantongku kosong. Jadi bagaimana jika aku tak punya uang? Istriku membelikanku apa yang kubutuhkan. Victor, bukankah menurutmu dikuasai istri itu yang paling bahagia? Pria, saat kalian di luar, kalian tidak bisa tanpa uang. Belanjalah saat perlu, jangan menahan diri. Lynette, aku punya gajiku. Gaji kecilmu habis untuk ibu atau Markus, ini hasil jerih payahku sendiri, kamu yang menyimpannya membuatku tenang. Victor, kita keluarga, milikku adalah milikmu.
Dikuasai istri adalah yang paling bahagia. Tempat kumuh macam apa ini? Lembab dan kotor, anakku terkena ruam karena ini, dan kau masih berani minta sewa? Kumuh. Kau punya 5 orang berdesakan di sini. Ini kamar double, dan kau tempati 5 orang. Aku bahkan tidak minta biaya tambahan. Biaya tambahan apa? Tempat jelek ini, aku tidak mau tinggal di sini walau gratis. Tepat, dan kau mengaku sebagai pemilik kos, tidak berperasaan. Victor, akhirnya kau kembali. Wanita tua ini mau mengusir kita semua? Siapa yang kau panggil wanita tua? Wanita tua? Seluruh keluargamu, wanita tua. Bu, tenanglah. Markus tidak bermaksud begitu. Aku tidak peduli apa maksudnya. Aku bertanya padamu, apa yang kalian lakukan? Berlima, berdesakan di kamar doubleku, tidak mampu bayar sewa. Siapa yang kau bilang miskin? Jaga mulutmu, nenek tua. Hei. Baiklah, kau hebat, maka mulailah pindah sekarang. Keluar dari sini sekarang juga, kalian semua. Baik, kami akan pindah. Aku tidak mau tinggal di tempat kumuh ini. Bu, jangan marah. Kakak saya bicara kasar. Jangan hiraukan dia. Keluarga kami benar-benar susah. Tolong beri kami kesempatan. Saya akan tambah 7,5 juta rupiah. Biarkan kami tinggal lebih lama. Kami bayar tambahan 7,5 juta sebulan. Nah, baru begitu. Cari tempat tinggal, dan pergi dari sini, setelah dapat. Victor, kamu punya uangnya? Berapa? Serahkan. Aku tahu kamu punya tabungan rahasia. Aku pinjam dari rekan kerja. Sisa 15 juta rupiah sekarang. 15 juta rupiah. Apa yang bisa dilakukan 15 juta? Itu bahkan tidak cukup untuk sewa, tidak? Kamu harus pergi ke Lynette Sterling. Kamu harus mengambil uang itu kembali. Benar. Temui dia. Uang 117 miliar rupiah itu, kita tidak bisa biarkan dia menyimpannya sendiri. Surat cerai sudah masuk. Tanggal sidang dalam beberapa hari. MMV, dia sudah bertekad untuk bercerai. Cerai? Tidak mungkin. Dia menghancurkan kita. Dan dia pikir dia bisa pergi begitu saja? Itu semua salah si jalang Lynette Sterling. Seandainya dia bersikap baik, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Besok aku akan ke rumah orang tuanya untuk membuat keributan. Mari lihat apakah mereka punya rasa malu. Benar. Orang kota paling peduli dengan gengsi. Jika cara baik tidak berhasil, maka kita akan kasar. Buat hidup seluruh keluarganya sengsara. Mari lihat apakah dia masih berani kejam. Markus, kamu tidak bisa pergi. Kita sudah cukup menyakitinya. Jangan lakukan ini lagi. Victor, apa-apaan ini? Apa kau laki-laki? Seorang wanita mengendalikanmu, dia menceraikanmu, menjual rumah, menghancurkan kita seperti ini, dan kau masih melindunginya? Victor, aku tidak bermaksud mengkritikmu, tapi kau sama sekali tidak punya ambisi. Kita harus memikirkan ide untukmu. Besok kita akan pergi ke tempatnya. Beraninya Lynette muncul, lalu dia akan memohon kita kembali, dan membelikan kita rumah baru. Bu, jika kita pergi, tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali? Baiklah, kalau begitu bunuh aku sekarang. Jika kau tidak membawa kami, aku akan mati di depanmu. Baik. Siapa di sana? Ketuknya keras sekali. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Keluar. Oh, kau berani bicara seperti itu? Cari pukulan? Siapa yang berani menyentuhku? Anakku? Ayah, Tolong jangan marah. Kami tidak datang untuk mencari masalah. Kami datang untuk membawa Lynette dan Luna pulang hari ini. pulang? Kamu masih punya rumah? Cukup bicara, rumah yang dijual itu, setengahnya milik saudaraku, kamu harus membaginya dengan kami, atau kami tidak akan bersikap baik. Tentu. 7,8 juta dolar, beri kami 3,9 juta, jika kamu tidak bayar, kami tidak akan pergi hari ini. Kalian tidak punya malu? Keluar. Luna, pergi ke kamarmu dengan nenek. Apa? Victor, kamu juga berpikir begitu?
Selama ini, aku sendiri yang merawat keluargamu, makanan, minuman, tempat tinggal, apa ada yang tidak membuatku keluar uang? Sekarang kalian datang ke sini untuk membuat masalah, dan aku begitu buta. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku. Cukup omong kosong. Tidak ada uang? Baiklah. Kami akan menghancurkan rumah ini hari ini. Jangan coba-coba. Kalau kamu berani bergerak sedikit hari ini, aku akan membuatmu membayar. Kamu pikir kamu menakuti siapa? Dulu, demi Victor, aku sudah bersabar denganmu. Sekarang, kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu hanya gertak. Kalau menantu tidak mau dengar, dia perlu diberi pelajaran. Ini rumahku, dan kamu tidak boleh membuat masalah di sini. Tolong, penganiayaan. Mertuaku memukuli orang. Semua, lihat ini. Menantu itu menjual rumah dan mengusir mertuanya, dan sekarang keluarganya memukuli orang. Bu. Jangan. Kau diam. Pecundang. Bukankah ini keluarga Sterling? Apa yang terjadi? Siapa yang di tanah menangis itu? Semua. Nilailah sendiri. Menantuku menjual rumah, membuat seluruh keluargaku tidur di jalan, dan sekarang dia akan memukuli nenek tua seperti aku. Tidak ada keadilan. Hei semuanya, lihat. Keluarga ini hanya peduli uang dan meremehkan orang miskin. Mereka meremehkan kami orang desa. Mereka menjual rumah, mengambil uangnya, dan sekarang ingin bercerai. Mereka berusaha menghancurkan seluruh keluarga kita. Hanya lebih dari $1 juta. Dia hidup enak sendirian, sementara kita menjadi tunawisma. Perempuan itu sangat berdarah dingin. Ini mertua Lynette dari keluarga Sterling, ya? Jangan dengar omong kosong mereka. Saya kenal keluarga Sterling sudah lebih dari 10 tahun. Saya tahu bagaimana mereka, jelas mereka datang untuk membuat masalah. Orang-orang itu kelihatan jahat. Mengintimidasi kita tepat di rumah kita. Mereka pikir keluarga Sterling tidak punya siapa-siapa? Itukah yang mereka pikirkan? Lynette, jangan membuatku marah, dorong aku akan mati di sini di rumahmu, lihat saja apa kamu tidak punya malu. Kami tidak minta banyak, lebih dari $1 juta. Serahkan $5 juta, atau keluarga Sterlingmu tidak akan pernah tenang. $5 juta? Hah? Aku tidak akan memberi 1 sen pun. Hei, 9111. Seseorang sedang membobol masuk rumahku, pemerasan dan ancaman. Kau menelepon polisi sialan? Panggil mereka. Silakan, panggil mereka. Biarkan semua orang melihat bagaimana kau memperlakukan ibu mertuamu dengan kasar. Apa yang perlu ditakutkan? Hei, kau bahkan belum bercerai. Ini masalah keluarga. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, Lynette masih keluarga. Apa kau harus pergi sejauh ini? Kejam, tentu saja. Sejak kau membiarkan dia menuangkan air mendidih ke Lynette dan memperlakukannya seperti pembantu, kami berhenti menjadi keluarga. Lynette, batalkan laporan polisi, atau aku akan bunuh diri di sini. Mati sajalah. Kalau begitu cepatlah mati, karena begitu polisi datang, kau tidak akan mendapat kesempatan. Siapa yang menelepon polisi? Pak Polisi, kesalahpahaman. Hanya urusan keluarga. Hanya pertengkaran keluarga kecil. Keluarga? Surat cerai sudah diajukan, kita bukan keluarga. Orang-orang ini masuk ke rumahku tanpa izin, merusak barang, melakukan pencurian, dan memeras saya. Saya akan menuntut. Omong kosong. Pencurian apa? Kita keluarga. Hanya pertengkaran mertua dan menantu, polisi tidak bisa campur tangan. Benar. Dia itu Lynette, ini urusan keluarga. Ini surat cerai yang sudah didaftarkan ke pengadilan. Kami akan bercerai. Aku sudah bukan bagian dari keluarga mereka lagi. Ini rekaman kamera pengawas. Mereka baru saja mengobrak-abrik rumahku, mengancamku dengan pisau, dan mencoba memerasku. Semua terekam kamera. Tetangga di luar bisa menjadi saksi. Benar, benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, pria tinggi itu memecahkan mangkuk, dan wanita tua itu menodongkan pisau ke lehernya. Seluruh keluarga masuk dan membuat keributan, sangat agresif. Apa yang dilakukan keluarga Sterling hingga diperlakukan seperti ini? Mereka menumpang di rumah menantu perempuannya selama 5 tahun dan terusir, dan masih berani datang membuat masalah? Aku sudah hidup 60 tahun, dan belum pernah lihat keberanian seperti ini. Ya Tuhan, tidak ada keadilan.
Menantu ingin memasukkan mertua ke penjara, aku sudah habis. Aku akan bunuh diri di sini. Cukup. Berhenti berpura-pura, tindakan kalian ilegal, masuk tanpa izin, mengganggu ketertiban, dan pemerasan. Kalian semua, ikut saya sekarang. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ini urusan keluarga. Kamu tidak bisa menangkap kami. Aku... Urusan keluarga? Mereka sudah mengajukan cerai, itu tidak ada hubungannya dengan kamu, berdiri. Bu, jangan membuat keributan. Ayo pergi. Dasar pecundang. Istrimu memasukkan ibumu ke penjara, dan kamu bahkan tidak berani bicara. Ayo pergi. Victor Brown, meskipun kalian masuk, pengadilan tetap akan memutuskan, aku pasti menceraikanmu, dan kamu tidak akan mendapatkan hak asuh Luna. Nenek, apakah kamu suka gaun ini? Cantik, cantik. Luna punya selera yang bagus. Tuan Zane, apakah kamu sudah lihat video yang saya kirim? Ya, sudah lihat. Video ini kuncinya. Memasuki rumah secara paksa, perusakan dan pemerasan, semua itu ada di surat gugatan cerai. Ini bukti yang kuat. Mereka tidak akan dapat hak asuh. Tidak mungkin. Perceraian? Saya tidak khawatir. Yang saya tanyakan, bisakah mereka dihukum penjara untuk hari ini? Hukuman penjara tidak mungkin, karena tidak ada kerugian serius. Tapi penahanan administratif mungkin. Hingga 15 hari. Pastikan mereka ditahan lebih lama, selama kita bisa. Siap, saya akan segera menindaklanjuti. Pantas mereka dapat. Benar sekali. Biarkan mereka duduk di sana dan memikirkannya. Ibu, jangan khawatir. Saat mereka keluar, sudah hampir waktunya sidang pengadilan, dan kita akan selesai dengan mereka selamanya. Toby, untung kamu masih muda, dan perlu dijaga, kalau tidak, ibu juga harus dipenjara. Kita lolos dari bahaya. Ah, kamu keluar. Apa kamu baik-baik saja? Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik di dalam? Apa menurutmu? Coba saja dikurung 10 hari. Di usiaku, masuk penjara sangat memalukan. Ini salahmu karena tidak mengendalikan istrimu. Lihat sekarang, seluruh keluarga kita punya catatan kriminal. Jika orang tahu kita di penjara, hidup kita akan hancur. Menyalahkanku? Siapa yang ingin datang dan membuat keributan? Bukankah aku sudah menghentikanmu? Bukankah aku sudah bilang, tidak ada jalan mundur? Kamu teriak-teriak pada siapa? Untuk siapa kita melakukan ini? Semua untukmu, kan? Uang itu seharusnya setengah untuk keluarga mertua. Itu karena kamu tidak berguna, tidak bisa mengendalikan istrimu, dan menyeret seluruh keluarga ke bawah. Benar, kalau kamu punya nyali, apa kamu akan membiarkan jalang itu menginjak-injak kita? Aku yang menyeret kalian ke bawah. Kalau bukan karena kamu, terus-menerus mendorong begitu keras, bagaimana mungkin Lynette begitu tidak berperasaan? Semua ini bermula karena kamu menyiramnya dengan air mendidih. Ya? Dia memang pantas mendapatkannya. Kenapa dia harus begitu keras kepala? Dia yang minta. Dia tinggal di rumah itu selama 5 tahun, dan kamu mengusirnya dari kamar utama, bukankah dia berhak keras kepala? Victor, berhenti menyalahkan orang lain. Kamu laki-laki, tapi kamu bahkan tidak bisa mengendalikan wanitamu sendiri. Dan kamu berani menyalahkanku, Markus. Dia hanya pecundang. Itu kamu. Ini semua salahmu. Aku kehilangan rumahku, kehilangan istriku, kehilangan rumahku, semua karena kamu. Kamu berani memukulku. Aku sudah lama ingin memukulmu, kamu. Kamu sudah melihatku dipukuli, kan? Berhenti. Berhenti. Jangan pukul dia. Berhenti. Brenda, kamu. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Brenda? Kau memukulku, baiklah, lalu kau menyerang istriku. Dia memukulku dengan tongkat. Kepalaku penuh darah. Kau buta? Itu istriku? Siapa kau berani menegurku? Setiap orang melindungi istrinya sendiri, kan? Semua orang melakukannya, kau lindungi istrimu, dan ibu melindungimu, aku satu-satunya yang, saat Lynette dibully, hanya berdiri di sana, menunduk, pura-pura bodoh, dan sekarang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak ada rumah, tidak ada istri, tidak ada anak perempuan, bahkan kepalaku dipukuli. Apa kau senang sekarang? Puas? Kau? Kenapa kau berteriak pada kami? Kami.
Melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ya, dia, ibumu sendiri, masakan dia menyakitimu? Demi kebaikanku sendiri. Demi kebaikanku sendiri, kau mengambil alih rumah istriku. Demi kebaikanku sendiri, kau memperlakukan istriku seperti pembantu. Demi kebaikanku sendiri, kau menyiramnya dengan air mendidih. Kau pergi dan merusak rumahnya, dan lihat apa yang kau lakukan padaku. Aku tidak peduli. Ini belum selesai, dan setelah lukaku sembuh, aku akan pergi membuat masalah di tempat Lynette lagi, karena kurasa dia tidak bisa membuat kita semua ditangkap lagi. Silakan. Kalian pergi, aku tidak akan menghentikan, tapi aku tidak pergi, kalian bisa membuat masalah sebanyak yang kalian mau, dan itu bukan urusanku. Apa maksudmu? Maksudku, kalian bisa kembali ke desa, atau pergi kemanapun kalian mau, aku sudah tidak sanggup lagi, dan aku tidak mau. Victor, kalau kamu bikin kita kembali ke desa, apa kata keluarga? Bagaimana kita bisa menghadapi orang? Aku aja sekarang nggak bisa menghidupi diri sendiri, jadi aku benar-benar nggak mampu menghidupi semua orang. Keluargamu semua bisa, entah kembali ke desa, atau tidur di bawah jembatan. Terserah kamu. Dasar anak tak tahu berterima kasih. Sekarang aku sudah tua dan tak berguna, kamu mau membuangku? Kalau kamu bisa mengendalikan Markus, apa keluarga ini bisa hancur? Cukup sudah. Dia aja sekarang nggak bisa menghidupi diri sendiri, jadi buat apa repot-repot bicara sama dia? Mendingan kembali ke desa saja. Kembali ke desa? Tidak mau. Aku nggak pergi. Jadi kamu lebih suka tidur di bawah jembatan dan ngemis sama anak-anak? Lynette Sterling itu wanita jalang, bukan orang yang gampang diatur. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan kalau dia balas dendam pada kita. Setidaknya di desa kita bisa makan. Ayo, kita pergi. Rumahku hilang. Istriku pergi, dan sekarang, bahkan sisa keluarga terakhir pun hilang. Penggugat, Lynette Sterling, resmi bercerai dengan tergugat, Victor Brown. Anak, Luna, berada dalam hak asuh penggugat, Lynette Sterling. Lynette, apa benar-benar tidak ada kesempatan untuk kita? Aku sungguh tahu aku salah. Victor, aku sudah mengirim mereka kembali ke desa, tidak perlu lagi melayani mereka. Mulai sekarang, aku akan menyerahkan seluruh gajiku, setiap sen. Lynette, beri aku satu kesempatan lagi. Victor, ketidakpedulianmu yang terus-menerus telah mengikis cinta kita, sampai habis sama sekali. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di depanku. Lynette, tolong. Aku kehilangan segalanya. Aku hanya punya kamu dan Luna yang tersisa. Kamu tidak punya apa-apa. Victor, kamu sendiri yang kehilangan segalanya. Istriku pergi, anakku juga pergi. Apa gunanya hidup seperti ini? Bu, kapan kamu pulang? Aku tidak pernah bisa menyusun balok dengan benar. Ibu akan segera kembali untuk membantumu. Jadilah anak baik dan tunggu, Bu. Kehidupan baruku akhirnya akan dimulai. Hahaha. Selamat untuk Nona Lynette Sterling atas kehidupan barunya. Akhirnya bebas. Yang terbaik masih akan datang. Hahaha. Dari ibu untukmu. Selamat ibu, atas awal barumu. Mulai sekarang, kita akan hidup bahagia sebagai keluarga. Sedangkan masalah-masalah itu tidak akan pernah kembali. Benar, buka lembaran baru. Ayo, makan yuk, ibu masak makanan favoritmu. Victor Brown, ini surat pemecatanmu. Perusahaan dengan suara bulat memutuskan untuk memecatmu. Kenapa, bos? Kenapa? Hitung sendiri, berapa banyak kesalahan yang kamu buat di tempat kerja akhir-akhir ini? Kamu setiap hari linglung, melamun di rapat, keluhan klien, bolos atau izin sakit kalau ada masalah di rumah, dan pinjam uang kemana-mana, sangat mengganggu operasional perusahaan. Bos, aku akan berubah. Sungguh. Itu tidak akan terulang lagi.
Tidak ada jalan mundur. Kamu hanya punya satu kesempatan. Kamu sendiri tidak memanfaatkannya. Berkemas dan pergi sekarang. Bos, tolong beri aku kesempatan lagi. Kalau kamu pecat aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Victor, cobalah mengerti, perusahaanku bukan badan amal, namun, perusahaan akan memberimu pesangon 2 bulan, sebagai kompensasi. Pak Zane, Kau beri Victor sedikit pengertian? Kapan kamu akan membayar kembali $1.500 yang kamu pinjam kemarin? menghela napas. Aku bayar saat dapat gaji. Kalau tahu begini, kenapa kau lakukan? Jadi, perlakukan istrimu buruk, kau tak akan kaya. Bayar sewa saja tidak bisa. Kira ini rumah amal? Keluar. Bu, kasihanilah, beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku bayar setelah dapat kerja. Beri waktu? Siapa yang beri aku waktu? Tak punya uang? Pergi. Jangan menyusahkan. Sial. Hilang. Semuanya hilang. Istri hilang. Anak-anak hilang. Pekerjaan hilang. Rumah juga hilang. Berhenti minum. Saudaramu menelepon. Hei, Markus, aku bercerai, dan aku dipecat hari ini, aku kehilangan segalanya. Semuanya hilang. Dan, kenapa kau ceritakan ini pada kami? Kami juga diusir kembali ke desa. Ibu sekarang tidak sehat, aku punya seluruh keluarga untuk diberi makan. Brenda bertengkar denganku setiap hari. Aku sangat bosan. Markus, aku tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, lakukan sesukamu. Pria dewasa sepertimu tidak akan kelaparan. Jangan ganggu kami kecuali mendesak. Untuk keluarga seperti ini, aku mengorbankan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Haha. Hah. Ayah, aku datang. Pelan-pelan, jangan jatuh. Tidak ada jalan kembali. Tidak akan pernah lagi. Ibu Sterling, keputusan cerai sekarang sudah final, dan Victor Brown telah melepaskan hak bandingnya. Tapi, dia belum membayar tunjangan anak. Haruskah kita memulai proses penagihan? Tidak, saya tidak peduli dengan uang itu. Saya hanya ingin benar-benar selesai dengan keluarga Brown. Baik. Setelah itu, hidupku kembali lancar. Selamat atas pembukaan besarmu, Ibu Sterling. Lynette sekarang benar-benar bos. Selamat. Terima kasih semuanya. Aku akan mendesain banyak pakaian indah untuk Luna pakai. Muah, kamu yang terbaik, Bu. Ambil botol minummu. Ingat minum banyak air. Dan kalau mau ke toilet, bilang ke guru. Jangan ditahan. Bagikan camilan ini dengan teman sekelasmu, ya. Mengerti, kakek dan nenek? Bu, Pak, ini baru hari pertama SD, jadi semua ini benar-benar perlu? Tentu saja perlu. Ini hari pertama, cucuku bersekolah resmi. Jadi, masa kita tidak serius? Tepat sekali. Haha. Hah. Putriku tidak pernah menyebut ayahnya lagi. Dan soal keluarga Brown. Minum. Yang kamu lakukan setiap hari cuma minum. Pergi cari uang. Uang berapa ribuan dolar sebulan itu? Lagi pula, kita masih punya uang kan? Uang? Berani-beraninya kamu bicara soal uang?
Kamu menghabiskan puluhan ribu dolar hanya dalam beberapa malam main kartu. Aku tidak tahan lagi. Baik, pergilah. Mau kemana perempuan kampung sepertimu? Markus, apa kamu baru saja mendorongku? Bu, Pak, berhenti bertengkar. Toby takut. Diam. Berhenti menangis atau aku pukul. Kenapa kau membentak anak itu? Kalau berani, hadapi aku. Baik, cukup, hentikan saja. Sudah cukup. Kamu yang paling banyak bicara di rumah ini. Kamu benar-benar pembuat masalah, kamu menghancurkan Lynette dan Victor, dan sekarang kamu mengacaukan kita. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa tahu ini akan terjadi? Kamu tidak tahu? Kamu tahu lebih baik dari siapapun. Kamu sangat tidak adil. Anak sulungmu tidak berguna tapi kamu memanjakannya berlebihan, dan anak bungsumu mampu tapi kamu memerasnya habis-habisan. Menurutku, kamu pembawa sial, siapapun yang dekat denganmu akan kena kutukan. Berani-beraninya kamu berkata begitu tentangku, Bu? Markus, ayo bercerai. Toby ikut denganku. Meskipun saya harus memulung, saya masih bisa menghidupimu. Tinggal di sini. Siapa tahu dua orang gila itu akan mengubahmu menjadi apa? Bu, jangan pergi. Kejar mereka. Apa yang kamu tunggu? Apa yang perlu dikejar? Di tengah tempat yang sangat terpencil ini, kemana dia bisa pergi? Dia akan kembali sendiri dalam beberapa hari. Apa? Apa yang baru kamu katakan? Siapa kamu? Luna? Kamu Luna, kan? Ini aku, Nenek. Apa yang kamu mau? Kalau itu untuk Markus yang tidak berguna itu, aku tidak akan mau membantu. Aku bahkan mungkin menyalakan petasan untuk merayakan. Tidak. Ini bukan Markus, ini Victor. Victor. Sakit parah kanker paru-paru. Dia sekarat, dan dia ingin bertemu Luna. Masuklah. Trik baru lagi untuk menipuku, tidak ada yang tidak akan dilakukan keluargamu. Itu benar, semuanya. Lynette, aku tahu kami telah menyakitimu. Aku telah menjadi monster. Dan aku minta maaf padamu dan Luna. Aku mohon, bawalah Luna menemuinya, dia sekarat, dan hanya ingin melihatnya sekali terakhir. Lynette, kata dokter, dia hanya punya beberapa hari lagi, dan aku hanya ingin dia melihatnya sebelum pergi. Luna, tolong. Bangun dulu, kita bicarakan ini, dan jangan hanya berlutut. Berdiri dan bicara. Victor benar-benar hancur. Dia tidak bicara atau mau melihat siapapun, hanya menatap langit-langit sepanjang hari, dan seperti mayat berjalan. Luna adalah putri kandungnya, jadi aku hanya ingin mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Sekali saja. Bagiku itu tidak terlihat palsu. Sayang, apa kau ingin pergi menemuinya? Ini bukan soal memaafkannya, tapi untuk ketenangan pikiranmu sendiri. Luna memang putri kandungnya. Suatu hari saat anak itu bertanya, kau bisa bilang padanya bahwa kau biarkan dia melihat ayahnya untuk terakhir kali. Lynette, aku tahu kami telah menyakitimu dan aku orang yang buruk, tapi Victor tetap ayah Luna, dan aku tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Aku akan pergi, tapi dengarkan baik-baik, aku tidak memaafkannya, dan aku melakukan ini hanya agar Luna tidak menyesal dalam hidupnya. Terima kasih. Lynette, kamu datang menemuiku? Apa itu berarti kamu memaafkanku? Jangan salah paham. Ibumu memohonku untuk datang, itu satu-satunya alasan aku datang. Maafkan aku, Lynette. Aku dulu pengecut sekali, aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Pelan-pelan, pelan-pelan. Victor Brown, kukira aku akan senang melihatmu di ambang kematian, tapi sekarang, aku tidak merasakan apapun, karena di hatiku, kamu sudah lama menjadi orang asing bagiku. Luna, bilang ayah. 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 Anak baik. Luna sekarang SD? Dia baik-baik saja, guru-gurunya menyukainya.
Terima kasih. Terima kasih telah membesarkannya dengan baik. Bu, apa ayah akan mati? Beberapa orang, setelah kamu merindukan mereka, itu selamanya. Beberapa orang, setelah kamu melepaskan, itu awal yang baru.